Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah selalu mencurahkan rahmatnya dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengawali ta'lim duha kita di pagi ini, bahwa Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita sampai dengan duha ini. Dan di antara nikmat yang terbesar adalah dipilihnya kita semua, dihadirkan, dirangkul, ditempatkan di rumah Allah langsung untuk bisa mengikuti ta'lim, mendekat kepada Allah melalui pendalaman sebagian dari tuntunan agamanya. Semoga dengan nikmat ini kita digolongkan kepada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, tercantum langsung di dua kitab sahih. Yang pertama di Sahih Al-Bukhari nomor hadis ke-71, dan yang kedua di Sahih Muslim nomor hadis 1035. Jadi saking pentingnya hadis ini sebagai motivasi kepada para penuntut ilmu, ini baru pemulaan saja, baru pengantarnya. Jadi kalau Anda sudah datang, ini yang didapatkan, ya. Kalau sudah belajar, ada kemuliaan yang lainnya. Mari kita bacakan hadisnya. Ini dari hadis riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. An Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Hadis ini disampaikan dari sahabat, yarhamkallah, Abu Muawiyah bin Abi Sufyan, yarhamkallah. Semoga Allah memberikan ridha kepada keduanya. Qala, ya, Muawiyah kemudian menyampaikan, berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Perhatikan kalimatnya, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khaira, siapapun, kalau ada kata man di dalam bahasa Arab, itu artinya umumnya menunjuk kepada orang, makhluk tanpa batasan, ya. Jadi mau orang tua ataupun yang remaja, mau yang besar ataupun yang kecil, mau yang sepuh ataupun yang masih muda, siapapun, man yuridillahu bihi khaira, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang yang baik. Jadi misalnya kalau ada orang dalam pandangan Allah, pemuda yang belum baik, Allah inginkan dia jadi baik. Orang tua yang belum baik, di akhir masa hidupnya Allah inginkan dia berubah menjadi baik dalam pandangan Allah, ya. Anak-anak yang belum baik, Allah inginkan dia menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan manusia. May yuridillahu bihi khaira, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Perhatikan tandanya, yufaqihu fid din. Yufaqihu fid din, maka Allah akan pahamkan ia mengenai urusan agamanya, mengenai ketentuan agamanya. Kata para ulama hadis, yang dimaksud dengan yufaqihu fid din di dalam hadis ini, dia akan diberikan bimbingan oleh Allah, mau belajar tentang agamanya sehingga mengerti dan paham tentang perintah dan larangan Allah, al-amru wan nahi. Dia tahu apa yang benar, apa yang salah. Dia mengerti apa yang harus dikerjakan, apa yang mesti ditinggalkan. Dia paham ini tuntunan yang harus kemudian diikuti, ini hal yang kemudian harus ditinggalkan dalam hidupnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada dua hal penting kemudian yang mesti kita garis bawahi di hadis ini. Yang pertama, kata para ulama hadis, hadis ini sekaligus menegaskan kepada kita bahwa kebaikan-kebaikan dunia itu belum tentu menjamin kita dipandang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh, misal harta kita bertambah, kemarin tidak punya motor sekarang punya, kemarin baru punya motor sekarang punya mobil, itu belum tentu jadi tanda kebaikan dalam pandangan Allah, walaupun orang-orang di sekitar kita memandang kita meningkat kadar kehidupannya. Nah, kalau orang ini walaupun meningkat hartanya, dia tidak paham tentang agamanya, dia tidak tahu bagaimana cara salat yang benar, dia tidak paham tentang tuntunan zakat,
dia tidak mengerti tentang keutamaan umrah dan haji dan sebagainya, maka menurut Allah ini belum menjadi orang yang baik dalam pandangannya. Demikian juga seorang yang meningkat kedudukannya. Anda para ayah misalnya promosi jabatan, meningkat kedudukannya, bertambah kemuliaannya dalam pandangan manusia, tapi dia tidak mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal, mana yang riba, mana yang dibenarkan. Subhanallah, orang seperti ini, kata Allah, ditegaskan dalam lisan Nabi, belum menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Nah, makna kedua, ketika Allah menginginkan orang-orang ini menjadi baik, ternyata subhanallah akan dirangkul orang ini, diberikan taufik untuk mau belajar agama. Jadi maksud saya, saat sementara orang di hari ini, di hari Ahad, umumnya orang berlibur, umumnya bertamasya, berkumpul bersama keluarga, bapak dan ibu mendapatkan nikmat yang luar biasa, meluangkan segenap waktunya untuk mendekat kepada Allah dan mendapatkan taufik dari Allah untuk mau belajar pada saat ini. Itu tandanya Allah sudah menginginkan bapak dan ibu menjadi orang yang baik dalam pandangannya. Tidak cukup dengan amin. Kalau sudah hadir di sini, Allah berikan pada bapak dan ibu, orang lain belum diberikan, sudah dirangkul, ditempatkan, itu mesti dibuktikan. Karena nikmat itu, iman itu bersanding dengan amal. Buktinya apa? Ya. Karena itu ketika hadir di sini, sudah dianggap kita sebagai pengantar orang yang baik. Ayo kita buktikan melalui ta'lim ini, pahami apa yang disampaikan, ikuti apa yang dituturkan, dan amalkan dalam kehidupan kita. Amalan itulah menjadi pembuktian kita sudah menjadi baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dihimpun, diantarkan, ditempatkan, dikukuhkan, diberikan kesempatannya, belum juga tersentuh untuk berubah menjadi orang yang lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, dengan cara apa lagi Allah memaksa kita untuk menjadi orang yang baik? Karena itu bertakwalah kepada Allah. Mari kita fokus untuk belajar. Yang pertama, ikhlaskan diri kita, dan jangan sertakan motif yang lainnya sebelum kita menghadap kepada Allah dengan pelajaran ini. Ingat, keikhlasan itu banyak manfaatnya. Satu, tentunya akan melahirkan pahala yang berlimpah kepada kita. Ya. Quran surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, dan ta'lim bagian dari ibadah, ya, kecuali melakukannya dengan berusaha dengan semaksimal keikhlasan yang dapat dimungkin kita lakukan, ya. Yang kedua, ikhlas itu nanti akan membuka kecerdasan, sehingga apa yang kita dapatkan dari ta'lim itu langsung mengalir ke dalam jiwa, ya. Karena ada orang yang datang misalnya ke majlis ilmu, dia cuma datang dengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, keluar lagi, itu antara masuk dengan sama hampir tidak ada perbedaan, ya. Bahkan ada di antaranya yang masuk telinga kanan itu nggak masuk, keluar lagi dari kanan, ya. Ada yang seperti itu, ya. Karena itu motif-motif yang datang sebelum hadir ke sini itu tanggalkan dulu. Ada motif ingin ketemu teman, ada motif hanya ingin tahu di mana Masjid Al-Ihsan, ada motif hanya ingin tahu siapa ustadznya dan sebagainya. Tanggalkan di luar, simpan. Saat masuk ke rumah Allah, hubungan kita hanya dengan Allah. Lakukan ikhlas karena Allah, maka Allah akan tanamkan ilmu itu ke dalam diri kita. Karena itu di dalam Quran, ilmu tidak pernah disebut dengan pencarian kita. Sekali lagi, di dalam Quran ilmu tidak pernah disebut dengan pencarian kita kalau sudah kita dapati, tapi selalu disebut oleh Quran dengan pemberian dari Allah dan disandingkan dengan keimanan. Perhatikan Al-Mujadalah di ayat yang ke-11-nya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Bahasa Qurannya utul ilma. Utu itu yang diberi, bukan kita yang mendapatkan, tapi yang diberikan. Dan Allah kenapa mengawali ayat ini dengan iman? Hanya akan memberikan ilmu yang bermanfaat itu kepada orang-orang yang beriman dan ditunjukkan dengan kualitas keikhlasannya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengawali kajian di pagi ini, sehingga bisa disampaikan dengan mudah, ada manfaat, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu sekalian, materi terbaik yang bisa kita bahas setelah membahas Al-Quran adalah tuntunan hidup sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena itu yang diperintahkan oleh Al-Quran. Baik, Quran surah ke-59 Al-Hashr ayat ke-7. Sudah? Quran surah ke-59 Al-Hashr ayat ke-7. Perhatikan dalilnya. Jadi kalau antum ditanya mengaji apa di pekan keempat, tuntunan sunnah Nabi, apa dalilnya? Ada nggak petunjuknya di Quran? Dalilnya diantaranya Quran surah ke-59 Al-Hashr ayat ke-7. Wa ma atakum rasulu
fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Okay. Alhamdulillah. Dan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai petunjuk kehidupan, maka ambil dan terapkan. Ya. Fakhudhuhu, pegang kuat, ya. Khudhu itu artinya bukan sekedar diambil tapi pegang kuat. Dipegang kuat, praktekkan dalam kehidupan. Itu bukan sekedar petunjuk solat, bagaimana solatnya seperti Nabi, ya, zakatnya seperti Nabi, haji umrahnya seperti Nabi, tapi dari setiap bangun mulai dari tidurnya sampai tidur kembali, bagaimana supaya kita bisa menjalaninya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya, ya. Bangun dari tidur bagaimana Nabi mengajarkannya, saat kita kemudian berangkat masuk kamar mandi ke toilet bagaimana Nabi mencontohkannya, saat makan bagaimana Nabi mencontohkannya. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah maka ambil dengan kuat dan terapkan dalam kehidupan kita. Wa manahakum anhu fantahu, sedangkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkan dan jangan terfikirkan untuk dikerjakan. Orang-orang yang seperti ini maka akan diangkat derajatnya oleh Allah, bukan orang biasa tapi langsung disebut oleh Al-Qur'an orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bedanya orang yang cuma belajar pelajaran biasa dengan belajar sunnah Nabi. Jadi apapun yang dilakukan Nabi saya ikuti. Bagaimana Nabi makan saya ikuti. Nabi berjalan saya ikuti, ya. Subhanallah. Baik, mari kita bacakan ayatnya yang selanjutnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini ayat yang ketiga yang saya tampilkan di layar. Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad jika kalian mencintai Allah. Katakan Muhammad pada umatmu, pada orang-orang di sekitarmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, rahmukallah, maka ikutilah aku. Kalimatnya umum, ittabi'uni, ikutilah aku. Jadi ikuti segala apa yang disampaikan oleh Nabi, segala dalam seluk kehidupan Nabi. Perhatikan ketika antum mulai bisa menjalani ini, misal bangun tidur seperti Nabi mencontohkannya, kita ikuti. Kemudian makan seperti Nabi mencontohkannya, kita ikuti. Ibadah ritualnya seperti Nabi mencontohkannya, kita ikuti. Apa yang disampaikan oleh Allah? Lihat di Ali Imran 31. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuhibbukumullahu, Allah pasti akan cintai kalian. Ya. Ada yang masih ada urusan dunia, silakan di luar dulu, baru kemudian setelah selesai masuk, ya. Jadi handphonenya disimpan dulu, obrolannya disimpan dulu, ya. Silakan urusan dunianya disimpan di luar, baru kemudian setelah siap kita siap untuk belajar. Kalau belum siap belajar, saya tunda 5 menit, kemudian siapkan dulu. Setelah siap, mari kita lanjutkan kembali. Siap insyaallah? Baik, supaya tidak ada komunikasi dari dua arah, ya. Baik. Nanti kalau ada yang tercatat atau yang terlewatkan dalam catatan, insyaallah kita ada sesi tanya jawab, nanti bisa ditanyakan, oke? Okay? Qul in kuntum tuhibbunallaha, kata Al-Quran, katakan pada siapapun yang mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi. Kalau ada orang yang sudah bisa mengikuti Nabi dalam hidupnya, perhatikan kalimatnya, yuhibbukumullahu, maka Allah akan mencintai orang-orang itu. Kalau Allah sudah cinta pada orang itu, apa yang pertama diberikan oleh Allah? Perhatikan, wa yaghfir lakum dzunubakum, pasti dosa sebesar apapun akan Allah ampuni saat itu. Anda bisa bayangkan, biasanya kalau di dalam Al-Quran Allah akan mengampuni dosa, itu biasanya bertahap, tidak sekaligus. Wa yaghfir lakum min dzunubikum, misal di Al-Anfal ayat 29, wa yaghfir lakum min dzunubikum, biasanya pakai min. Allah akan mengampuni sebagian dari dosa dulu, jadi gak langsung semuanya. Misal ada orang pernah bohong, pernah mencuri, pernah merampok, ketika dia berbuat taat, bohongnya diampuni, yang merampoknya belum, yang mencurinya belum. Tapi orang-orang yang mencintai Allah, mengikuti sunnah Nabi, begitu dia memiliki dosa, wa yaghfir lakum dzunubakum, minnya dibuang oleh Al-Quran, minnya dibuang. Kalau minnya dibuang, itu artinya bukan 1-2 yang diampuni, tapi segala dosa yang dia bawa pada saat itu Allah gugurkan. Subhanallah. Jadi ini yang pertama kali diberikan. Bapak dan Ibu sekalian, saya kemarin baru datang dari Tanah Suci. Saya khususkan pada Bapak dan Ibu yang di Al-Ihsan dan beberapa tempat yang saya isikan. Demi Allah saya katakan,
Saya di Madinah, hampir setiap malam saya berusaha datang ke Raudhah. Kemudian di karpet hijau itu saya memohon, mengangkat tangan, bermohon kepada Allah, meminta agar siapapun yang belajar dijadikan umat-umat Nabi yang bisa mengikuti sunnah Nabi SAW. Kalau saya sudah datang ke sana, berdiri di karpet hijau, meminta dalam keheningan malam, memohonkan kepada Allah supaya kita bisa menjadi pengikut sunnah Nabi. Kalau dengan sampai hadir di sana ibu bapak belum mau juga untuk memulainya, dengan cara apa lagi saya mesti bisa memberikan apa yang bisa saya sampaikan, ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Mari kita mulai untuk bisa memperbaiki keadaan kita seperti Nabi mengajarkannya. Semoga yang pertama Allah mencintai kita dalam hidup, menggugurkan dosa-dosa kita, dan memudahkan setiap kehidupan kita sebelum pulang menghadap Allah. Apa yang perlu kita teladani? Bukan satu, bukan dua, dijawab oleh ayat Al-Quran di Al-Ahzab ayat 21 yang selanjutnya. Perhatikan kalimatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi. Taib. Saya sudah awalkan ini di awal pertemuan, sudah pernah disampaikan. Kata uswah bisa dibaca dengan dua cara, untuk mengingatkan saja. Satu, riwayat Hafiz dari Asim membaca dengan uswah, harakatnya di atas. Riwayat Qalun dan Warash dari Nafi' itu membaca dengan iswah, harakatnya di bawah. Kalau atas, yang ada di atas menunjukkan tinggi atau rendah? Tinggi. Kalau di bawah, rendah. Kecil atau besar? Lihat hikmahnya. Kenapa ayat ini bisa dibaca dengan dua cara, bawah dan atas, ingin menunjukkan pesan bahwa segala yang melekat pada diri Rasulullah SAW, jangankan yang tinggi-tinggi sifat solatnya, yang tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya, yang bacaannya itu tidak kurang dari 4 surah, Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa dan Al-Maidah. Jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecilnya pun bisa diteladani. Senyumnya, jalannya, cara menolehnya, cara bicaranya. Jadi kita akan mencoba membahas dari mulai bangun tidurnya sampai beliau tidur kembali, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, dari yang kecilnya sampai dengan yang besar-besarnya. Semoga dengan itu kita bisa mengikuti tuntunan Al-Quran dan bisa mendapatkan apa yang telah disebutkan oleh jaminannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita evaluasi dulu. Biasa setiap pekan, kita bertemu setiap bulan. Sebelum mulai materi yang baru, coba tanyakan pada diri kita masing-masing tanpa perlu menunjuk orang lain. Sampai hari ini berapa persen yang sudah kita amalkan dari kajian kita? Yang pertama, masih ingat amalan saat bangun tidur? Ya. Kalau yang belum mengamalkan, kita ingatkan kembali. Satu, tidak langsung bangun tapi duduk dulu. Ini sunnah Nabi-nya. Kemudian yang kedua, mengusap mata bekas ngantuknya. Baru setelah itu membaca doa bangun tidur. Masih ingat doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Paham artinya? Baik. Jadi bukan hanya diucapkan, tapi ketika mengucapkan ada komitmen dalam diri kita. Coba diputar lagi kajian yang di awal-awal. Ketika mengucapkan Alhamdulillah, itu artinya syukur kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki yang kurang-kurang yang kemarin terlewatkan. Karena itu setelah sholat astagfirullah, bangun tidur Alhamdulillah. Karena kemarin mungkin ada dosa yang belum sempat diselesaikan, salah pada kawan yang belum minta maaf, utang yang belum dilunasi. Allah kasih kesempatan lagi sekarang untuk hidup. Kalau sudah diberi kesempatan masih berbuat salah juga, dengan cara apa lagi mesti diberi kesempatan? Karena itu kita bersyukur saat mulai bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, saya syukuri segala nikmat ini. Engkau hidupkan kembali saya setelah Engkau wafatkan sementara. Berjanji kita, ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalimatnya pakai nusyur. Nusyur itu artinya beraktivitas, bersiap-siap untuk kembali pulang. Kembali pulang, terhimpun kembali kepada Allah. Artinya kita berkomitmen ketika mengatakan doa itu, seakan-akan mengatakan, ya Allah, terima kasih diberi kesempatan lagi hidup. Saya akan perbaiki kualitas kehidupan saya hari ini, berbeda dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin sholat fardu saya, para ayah, baru sekali berjamaah di masjid, hari ini 5 kali saya tunaikan di masjid. Kalau kemarin belum sempat dengan sunnahnya, sekarang saya kerjakan sunnahnya. Kemarin belum tahajud, sekarang saya akan tahajud. Itu janji kita. Wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan kalau hari ini diwafatkan, kembali kepada Allah dalam keadaan yang lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Jadi ketika antum membaca doa itu sudah ada komitmen. Artinya kalau orang bangun tidur baca doa ini, tapi ternyata lisannya menyakiti orang lain, bohongnya muncul kembali, pekerjaan yang buruknya hadir lagi, itu artinya belum komitmen dengan apa yang dia ucapkan. Yang seperti ini masuk pada golongan orang-orang yang belum mensyukuri nikmat kehidupan yang Allah berikan. Bertakwalah kepada Allah dengan apa yang telah kita ucapkan. Kemudian yang terakhir, kalau saya sudah siap dengan komitmen itu, apa yang harus dilakukan?
diberikan tuntunan di 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Sudah hafal insyaallah? Alhamdulillah. Baik ya. Insyaallah ya, ada yang siap, ada yang senyum, ada yang tertawa. Ini artinya indikasi yang beraneka ragam insyaallah. Baik. Dalilnya tentunya yang lebih lengkap ada di Abu Dawud nomor hadis 1367, ini dari Ibnu Abbas. Kalau ini sudah dilakukan selesai, kemudian kita bangkit, lalu amalan selanjutnya mencuci kedua telapak tangan kita, kemudian bersiwak atau menggosok gigi, kemudian berwudu, menyempurnakan wudu, bersiap menunaikan tahajud. Ingat, yang ikut kajian sunnah Nabi ini artinya orang-orang yang sudah berkomitmen memperbaiki keadaan diri. Artinya dengan kata lain, sudah siap mengikuti segala yang Nabi tunjukkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Kalau dalam materi ini ada materi tahajud, artinya sudah punya rencana, besok saya mesti tahajud. Begini sifat Nabi tahajudnya ya. Kemudian bangun, cuci kedua telapak tangannya, kemudian menggosok gigi, berwudu dengan sempurna. Bagi yang melakukan hubungan suami istri, bermandi janabah dulu, kemudian sebelum menghadap Allah dalam tahajudnya. Hadisnya telah saya terangkan. Baik, kemudian apa keutamaan salat tahajud? Ini juga sudah dibahas ya. Jadi kalau bisa bangunnya itu bukan bangunnya saat fajar. Yang bangun saat dipanggil salat fajar itu yang belum ikut kajian sunnah Nabi ya. Yang belum ikut kajian sunnah Nabi itu dibangun saat dipanggil saat fajar. Misal azannya subuh 4.25. Yang belum ikut kajian sunnah Nabawi 4.25 dipanggil, saat itu dia bangun. Yang ikut kajian sunnah Nabi sebelum dipanggil sudah bangun ya. Karena ada ketentuan tahajud, ada praktek yang harus kita lakukan. Subhanallah. Nah, yang belum ikut taklim sama sekali dipanggil 4.25, datang jam 5:24. Nah, itu barangkali mesti diperbaiki ya. Nah, keutamaannya sudah. Apa motivasinya supaya mau bangun tahajud? Ini sudah kita uraikan. Ada keutamaan-keutamaan besar yang bisa kita dapatkan. Allah menjamin misalnya memudahkan pekerjaannya, kemudian membimbing apa yang dikerjakan, membebaskan dari segala kesulitan, dan membantu dia saat dia berada dalam kesulitan tanpa perantara, dan yang lain-lain sebagainya. Sifat tahajud Nabi ini sudah pernah kita bahas. Jadi antum kalau mau tahajud, bagaimana cara Nabi tahajud? Ini sudah saya uraikan ya. Bagus dan panjang bacaannya, silahkan pilih sesuai dengan kemampuan. Kadang Nabi menunaikan 11, kadang Nabi menunaikan 13, tapi semua dilakukan dengan penuh kekhusyuan. Kadang dilakukan pertengahan malam, kadang di akhir-akhir malam. Kalau awal malam, rumusnya antum bangun, sholat kemudian istirahat dulu, dan bangun lagi bersiap-siap untuk fajar. Kalau rumusnya di sepertiga malam, maka tidak ada jeda untuk tiduran lagi ya. Itu barangkali untuk mengingatkan. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada bahasan mengenai sunnah pasca tahajud. Di pertemuan lalu sudah kita bahas bagian yang kedua ya. Yang pertama memperbanyak istighfar, ini sudah kita bahas. Yang kedua kita sampai atau selesai di memperbanyak doa. Jadi kalau sudah tahajud sambil menunggu fajar, apa yang dilakukan? Satu, sifat pengikut Nabi itu yang ikut dengan sunnahnya, yang pertama memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sudah pernah saya sampaikan, bahkan keutamaannya dijamin di surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Tepat di ayat ke-18-nya Allah sampaikan, wabil asharihum yastaghfirun. Ada orang-orang yang sesaat menjelang fajar setelah tahajudnya dia perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini akan ditempatkan oleh Allah di taman surga, bukan surga biasa, di taman surga. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguh orang-orang yang bertakwa sebagiannya ada yang punya tempat tinggal di surga di tamannya. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Keutamaan taman surga itu kalau butuh apa-apa Allah yang langsung berikan tanpa perantara. Jadi kalau surga yang lainnya, misal ingin minum, itu datang pelayan surga. Namanya wildanun muhalladun bi akwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in. Anda ingin minum dibawakan yang gelasnya saja terbuat dari kilauan mutiara dan emas yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, dan belum pernah terlintas dalam pikiran kita. Itu surga biasa. Taman surga tidak. Anda butuh apapun, Allah yang langsung memberikan tanpa perantara. Kun fayakun. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu orang-orang baik saat di dunia. Apa amalannya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Satu, sedikit tidurnya, banyak tahajudnya. Selanjutnya yang kedua, ini rumusnya. Setelah tahajud, wabil asharihum yastaghfirun. Mereka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selesai kemarin di pembahasan doa. Nah, disinilah kita berhenti kemarin dan akan kita teruskan.
Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah sampai pada pembahasan doa-doa sunnah yang bisa dibaca setelah tahajud. Kita berhenti di sini kemarin, okay? Dan pembahasan kali ini kita akan teruskan. Kalau Nabi memberikan petunjuk supaya berdoa di akhir-akhir malam menjelang fajar, kita bertanya, bagaimana cara berdoanya? Apa yang mesti diminta? Dan apakah doa saya dikabulkan segera atau tidak? Karena kadang-kadang ada yang berdoa dengan khusyuk bahkan menangis, tapi subhanallah barangkali dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala doanya tidak layak untuk dikabulkan. Doanya tidak layak untuk dikabulkan. Karena itu kita akan teruskan materi berdoa setelah tahajud ini dengan berlanjut pada topik prinsip atau adab-adab dalam berdoa. Ya, adab dalam berdoa. Silakan dicatat dulu dalilnya kalau yang ingin mencatat. Kalau yang ingin soft copy-nya nanti di akhir ta'lim bisa diambil. Ini dalilnya. Okay. Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai dulu inti uraiannya. Kita mulai dengan pengantar dulu prinsip doa. Al-Baqarah 186, Al-Mu'min atau Ghafir surah ke-40 ayat 60. Gak apa-apa, nanti saya putar kembali Bu ya, supaya lebih kejelasan. Saya akan tuliskan. Maaf, kelihatan insyaallah. Apa yang dilihat? Saya belum nulis apa-apa. Ada? Bismillah. Pak, kalau saya menulis bisa jelas insyaallah. Baik ya. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186 dan Quran surah 40 Al-Mu'min ayat 60. Perhatikan prinsip doa yang pertama ya. Jadi ini indahnya teori Al-Quran. Sebelum diminta berdoa dijelaskan dulu ya, prinsip doa seperti ini, keutamaannya seperti ini. Lalu diterangkan silahkan kalau ingin berdoa begini adabnya. Lalu ditunjukkan contoh orang-orang yang pernah berdoa begini, doanya seperti ini, dan cara pengabulannya seperti ini. Kurang lengkap apa lagi ya. Prinsip yang pertama, perhatikan, di dalam Al-Quran disebutkan setiap doa itu yang dipanjatkan oleh siapapun, prinsipnya umumnya pasti dikabulkan. Setiap doa yang dipanjatkan umumnya seharusnya selalu terkabul. Jadi prinsip utamanya, sepanjang kita meminta, seharusnya Allah pasti mengabulkan. Minta apa saja yang sifatnya wajar. Okay? Apa dalilnya? Mari kita lihat yang pertama. Baik. 1 Al-Baqarah ayat 186. Saya coba tuliskan untuk memberikan penjelasan. Kita hafal ayatnya insyaallah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Alhamdulillah. Bagian pertama. Bagian kedua poinnya, kemudian ujibu da'watad da'i. Da'watad da'i. Idza da'ani, ini poinnya. Perhatikan sebentarnya. Lalu kita bandingkan dengan di Al-Mu'min atau Ghafir ayat ke-60. Di sini menggunakan kata ujibu, di surat Ghafir menggunakan, perhatikan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Astajib. Lakum. Lihat sini perbedaannya, saya tafsirkan pelan-pelan bagaimana indahnya Allah menguraikan kecenderungan manusia dan jawaban dari doa. Wa idza sa'alaka ibadi. Kalau kita sekedar melihat mushaf terjemahan, maka seringkali diartikan, dan bila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, demikian ya terjemahannya. Nah, sekarang perhatikan ya. Untuk mengungkapkan kata bertanya,
Uniknya Al-Quran menggunakan kata sa'ala. Baik ya? Sa'ala. Sa'ala itu di Quran, termasuk di dalam bahasa Arab, dalam ilmu bahasa Arab, ternyata tidak hanya mengandung satu arti, bukan sekedar bertanya. Sa'ala itu juga bisa mengandung arti sesuatu yang ingin dimintakan. Jadi bisa berarti bertanya, bisa berarti meminta. Lihat uniknya bahasa Al-Quran. Ya akhi, mungkin as'al minka at-ta'am. Ya akhi, saudaraku, boleh enggak saya minta sedikit makanan? Mungkin as'al minka at-ta'am. Sa'ala. Perhatikan, ketika Allah menyebutkan kita yang mencari-cari Allah, lembut sekali isyaratnya. Ya Muhammad, jika ada hambaku bertanya kepadamu, ingin mencari-cari aku, saya ingin tanya, umumnya manusia kalau cari-cari Allah mau apa? Pasti minta. Ada maunya. Kalau sedang tidak butuh, lupa. Tapi kalau sedang perlu sesuatu, pasti dicari itu. Tahajudnya rajin, puasanya rajin, mencoba mencari, mencoba menemukan Allah, ya. Karena itu katanya menggunakan sa'ala. Dan hebatnya biasanya di dalam Al-Quran, kata permintaan ini sekaligus pertanyaan itu tidak pernah pakai idza. Tidak pernah pakai idza, ya. Subhanallah. Biasanya langsung menggunakan fi'il mudhari. Contoh Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Pakai iya, yas'alunaka. Al-Baqarah 215. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, ya, menggunakan ya. Uniknya di sini menggunakan fi'il madhi, bentuknya past tense, lampau, didahului oleh idza. Nah, kalau idza bertemu dengan fi'il madhi, kata yang menunjuk lampau, ini artinya peristiwa ini pernah terjadi di masa lampau dan akan terjadi di masa yang akan datang. Ini menunjukkan pesan kepada kita, orang yang mencari-cari Allah untuk minta itu, kebutuhan berdoa itu bukan hanya dibutuhkan oleh orang-orang sekarang, dulu pun orang melakukannya, dan sampai kapanpun orang pasti butuh dengan Allah. Jadi tidak akan mungkin ada orang yang tidak punya kebutuhan dengan Allah. Di dalam hidup ini, dua kalimat ini memberikan kesan kepada kita, tidak ada orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah. Orang kuat pun pasti minta pada Allah. Orang kaya pun pasti masih minta pada Allah. Jadi dua kata ini ingin memberikan kesan, setiap orang yang hidup, satu hal dalam kesempatannya pasti dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah sangat marah bila ada seseorang yang tidak mau berdoa kepadanya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang yang sombong yang tidak mau berdoa kepada saya itu akan saya sediakan neraka spesial untuk tempat dia pulang, Jahannam. Oke. Saya teruskan sebentar. Biar saya saja yang pegang, jangan ada yang maju ke depan, ya. Baik. Lanjutkan. Ibadi. Ibad itu jamak dari kata abdun. Apa itu abdun? Nah, kalau disebutkan hamba, yang terbayang, maaf, tinggi atau rendah? Rendah. Hebat atau biasa? Dalam pandangan makhluk, dalam pandangan Allah, ternyata abdun ini gelar tertinggi bagi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat Allah mencintai seseorang, ingin mengangkat derajatnya, itu gelar tertingginya bukan rasul, bukan nabi, tapi abdun. Manusia biasa ada disebut dengan insan. Kalau dipilih untuk dirinya disebut dengan nabi. Kalau diberi misi menyampaikan pada umatnya disebut dengan rasul. Tapi kalau sudah ingin diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya, dirubah kalimatnya menjadi abdun. Karena itulah Rasulullah ketika diangkat untuk Mi'raj tidak dipanggil dengan nabi, tidak dipanggil dengan rasul, tapi dipanggil dengan kalimat tertinggi abdun. Quran surah 17 ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabiyhi, tapi yang dipilih bi abdihi. Karena Allah selalu akan mengangkat orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, orang yang bersujud di hadapan Allah, dan dia merendahkan dirinya di hadapan Allah saat orang lain memuji-mujinya. Itulah abdun. Nah, jamaknya itu ibad. Subhanallah, orang yang sekalipun dia dalam hidupnya, mohon maaf ya, ada kemapanan,
dalam hal yang dia rasakan, tapi masih mau mendekat kepada Allah, orang ini langsung disebut oleh Allah sebagai ibad. Artinya, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah diantaranya adalah orang yang banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat antum bangun dari tahajud, selesai menunaikannya, kemudian berusaha berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka kita masuk pada kategori ibadi. Masih ingat di hadis yang kemarin? Orang yang bangun di sepertiga malam, ada hadis qudsinya. Kemudian dia memohon kepada Allah. Apa jawaban Allah? Allah kemudian membentangkan rahmatnya ke langit dunia. Kemudian mengatakan kepada hambanya, ya ibadi. Panggilannya bukan panggilan amanu lagi, bukan mukminun lagi. Ya ibadi, wahai hambaku, apa yang kamu minta? Ingin rahmat sekarang aku berikan, berdoa aku kabulkan, ingin ampunan sekarang aku ampuni. Ya ibadi. Ini yang pertama. Jadi seseorang yang biasa berdoa itu adalah ciri diantara orang yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi kalau antum dalam hidup itu bisa diukur, coba lihat sehari berapa kali berdoa. Sehari berapa kali berdoa, ya? Bagaimana kualitas berdoa kita? Kalau kita berdoa dengan khusyuk dalam keadaan yang baik, maka termasuk dalam golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Saya lanjutkan. Perhatikan sini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, Muhammad, apabila ada hamba-hambaku mencari aku untuk meminta sesuatu, fa inni qarib, maka ini subhanallah, ini yang hebat, ini yang hebat. Biasanya di Quran kalau sudah ada sa'ala itu selalu dengan kul pasangannya. Sudah ada sa'ala selalu kul. Perhatikan, misal saya beri dua contoh yang tadi ayatnya. Al-Baqarah 215, yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin. Setelah yas'alunaka ada qul, katakan. Al-Baqarah 215. 4 ayat setelahnya Al-Baqarah 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Apa setelahnya? Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Yas'alunaka 'an dzil qarnain, qul, selalu qul, setelahnya qul. Jadi kalau orang tanya tentang hukum, ada perintah ayat, katakan Muhammad. Tanya lagi tentang hukum, katakan Muhammad. Tanya tentang kisah tarikh, katakan Muhammad. Jadi ada batas, ada jeda antara yang ditanyakan dengan jawaban kul. Tapi orang yang mencari Allah, kulnya langsung dihilangkan. Orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah, minta apapun, saat dia bersungguh-sungguh mencari mendekat kepada Allah, maka kata kulnya dihilangkan, diganti dengan kata fa, dengan huruf fa. Kalau mau konsisten kalimat normalnya fakul inni qarib, tapi kulnya dibuang, diganti dengan fa. Saat kul ini dibuang, seakan-akan ingin memberikan isyarat kalau ada orang yang ingin mendekat kepada Allah, tanpa jarak Allah mendekat kepadanya. Tanpa jarak, langsung dirangkul oleh Allah. Dan hebatnya tidak cukup menghilangkan kata kulnya, diganti dengan fa. Fa itu dalam ilmu bahasa Arab harfu atfin bila hududin, huruf ataf yang menyertai sesuatu, merespon sesuatu tanpa ada batas sedikit pun. Kalau ayat Qurannya mengatakan wa inni qarib, wa artinya kita mencari Allah tapi ada jeda Allah datangnya. Kalau pakai thumma, wa idza sa'alaka ibadi anni thumma inni qarib, artinya mintanya sekarang baru dilihat oleh Allah besok. Tapi ketika menggunakan kata fa, artinya minta saat ini, saat itu langsung Allah mendekat kepadanya, tidak ada jeda sama sekali. Pernah dengar hadis qudsi, saat seorang hambaku mendekat kepadaku dengan merangkak, maka aku mendekat kepadanya dengan berjalan. Dia berjalan, aku berlari. Apa artinya? Fa inni qarib. Subhanallah. Dan ibad ini hebatnya, kalimat ibad ini bukan hanya bagi orang-orang yang bertakwa, bukan hanya orang-orang yang bertakwa, tapi orang yang punya banyak dosa pun, yang dosanya tak terlukiskan, disebut dalam bahasa Arab dengan israf. Israf itu yang berlebihan. Jadi kalau ada orang makan lontong 1 piring, yang ini 5 piring sendirian, bisa, itu israf. Kalau ada seorang ibu belanja sesuai kebutuhan, ini setiap yang dilihat ingin beli, nggak ada uang pun kalau bisa kredit dulu gitu ya. Nah, ini israf namanya, ini israf. Ada orang israf dalam berbuat dosa. Ini bohong, yang ini mencuri, yang ini merampok, yang ini mabuk. Ini cuman A, B, C, tapi yang si D semua diborong. Mabuk iya, bohong iya, berzina iya, merampok juga iya, subhanallah. Satu kali ingin tobat,
turun ayat di Az-Zumar, Quran surah 39 ayat 53. Perhatikan kalimatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Pakai ibad, masih dipanggil hamba, ibad. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang telah israf dalam berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah. Kalau masih ingin tobat sini, saya pasti akan rangkul. Jadi antum kurang apa lagi? Misal kalau ada di sini yang dalam hidupnya, maaf ya, mungkin sebelum datang ta'lim, ya Allah saya pernah bohong, ya Allah saya pernah berbuat dosa, ya Allah ya saya pernah mabuk, ya Allah saya berbuat ABC, mungkin tidak saya diampuni. Turun ayat itu. Hei, kamu jangan khawatir, jangan ragu, sepanjang mau datang sini saya ampuni. Karena itu digunakan kalimat ibadah. Nah Bapak Ibu sekalian, seakan-akan ayat ini ingin menyampaikan ini hukum berlaku universal tanpa batasan. Orang yang bangun di keheningan malam memohon kepada Allah, tak peduli apakah dia seorang pemabuk, pembunuh, perampok yang ingin bertobat, Allah ampuni saat itu. Orang punya hajat, Allah berikan saat itu. Tapi yang paling hebat adalah, perhatikan jawabannya, ujib da'watad da'i idza da'an. Kata ujib ini kata tidak biasa. Dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan fi'il mudhari'. Mudhari' itu artinya punya 3 makna. Kalau dalam bahasa Inggris, satu bisa berarti past tense, bisa continuous, okay, dan future. Dulu, sekarang sedang berlangsung, atau nanti kapanpun dilakukan, kapanpun dimintakan. Subhanallah, ketika kita meminta dijawab oleh Allah, ujib, seakan-akan ingin memberikan harapan. Kapanpun hambaku meminta, yang dulu-dulu sekarang mau minta, atau kapanpun dia minta keesokan hari sampai dia akan berpulang, pasti aku akan kabulkan. Ujib, aku akan jawab. Jadi sifat doa itu kalau dimintakan kapanpun pasti akan dijawab. Dan uniknya di dalam surah Al-Mu'min atau Ghafir ayat ke-60 dirubah juga dengan kata astajib. Jadi ada yang ditampilkan dengan kata ujib, ada ditampilkan dengan kata astajib. Ini cara membacanya. 1, 2. 1 ujibu, 2 astajib. Panjang mana? Ujib atau astajib? Saya ulang. 1 ujib, 2 astajib. Panjang mana? 1 atau 2? 1 ujib, 2 astajib. Panjang mana? Ya? Baik. Perhatikan sini. 1 2 3. 1 ujib. Yang kedua astajib. Yang ketiga astajib. Saya belum tanya, jadi nggak usah dijawab dulu ya. Wah, takutnya salah. 1 ujib, 2 astajib. Panjang mana? 1 atau 2? Nah, sekarang sudah sepakat ya. Ini kita simpan dulu yang ketiga. Panjang yang kedua. Perhatikan cara Allah menjawab doa seorang hamba. Ujib, singkat. Ada orang yang saat meminta langsung dikabulkan, saat minta langsung dikabulkan karena syaratnya terpenuhi. Yang kedua, doanya wajar, saat itu dia butuhkan. Tapi ada orang yang saat meminta, saat berlangsung doa belum dikabulkan karena menurut Allah barangkali belum siap dia untuk menerima apa yang dimintakan. Mungkin nanti seminggu kemudian setelah siap baru diberikan. Ibu bapak punya anak SD baru kelas 6, minta motor, dikasih tidak? Belum tentu dikasih. Setelah dia SMA kelas 1 dikasih. Baik, saat dia kelas 6 SD kita memang punya, uangnya ada, motornya bisa dibeli, tapi belum siap dia untuk menggunakannya. Kita tunda itu sampai dia siap menggunakannya. Kadang-kadang apa yang kita mintakan itu dipandang oleh Allah, kalau saya berikan sekarang ini orang belum siap. Belum siap, diberikan nanti saat dia siap untuk bisa mengembannya. Kadang-kadang kesiapannya ada di dunia, kadang-kadang kesiapannya diberikan saat di akhirat nanti. Turunlah hadis menyampaikan, tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah kecuali, perhatikan apa yang saya uraikan di atas, ada yang langsung dikabulkan,
saat itu juga. Ada yang ditunda sampai dia siap, ada yang kemudian ditangguhkan di akhirat, diberikan yang lebih hebat dibandingkan apa yang dia mohonkan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Yang ini untuk menjawab yang langsung dibutuhkan, yang astajib untuk menjawab apa yang tertunda yang belum didapatkan saat ini. Bisa esok lusa, bisa di akhirat, atau diganti dengan apa yang kita butuhkan dibanding apa yang kita inginkan. Tapi yang paling hebat, perhatikan, iya-nya dibuang. Kalimat normalnya seharusnya astajib, tapi ya-nya dibuang untuk meyakinkan sifat Allah yang beda dengan makhluk. Kalau makhluk begini, misal Bapak minta, Ustaz, boleh nggak saya minta ini besok ya? Percaya nggak? Belum tentu. Belum tentu. Ada orang yang percaya, ada orang yang was-was. Benar nggak ya? Ya. Makhluk kadang-kadang kalau menjanjikan sesuatu belum tentu sepenuhnya percaya. Ya. Mohon maaf, jangankan yang biasa, Ustadz saja kalau sudah ngasih tahu, Ustadz nanti datang insya Allah, masih di SMS juga, di telepon juga, dipastikan juga, artinya kurang yakin. Ya. Nah karena itu untuk membedakan sifat manusia dengan sifat Khalik Allah, ya-nya dibuang, astajib. Ketika ya-nya dibuang untuk meyakinkan pasti saya jawab walaupun bukan saat ini. Jadi berdoa itu nggak ada ruginya. Kalau nggak sekarang, besok nanti dapatnya. Kalau nggak sekarang, yang lainnya akan didapatkan. Jelas sampai sini? Jadi prinsip yang pertama, setiap orang berdoa itu pasti dikabulkan. Baik. Ini dalilnya. Jadi bisa kita temukan di berbagai tempat. Al-Baqarah 186 di Qur'annya, surat Ghafir ayat 60, hadis At-Tirmidzi nomor hadis 3556. Ini hebat sekali. Bahkan di hadisnya disebutkan Allah itu sangat maha pemalu. Ada orang yang mengangkat tangannya kemudian bermohon, tidak mungkin dia dibiarkan pulang dengan tangan kosong. Artinya setiap berdoa pasti diberikan. Ya. Ada lagi hadis yang mengatakan di Muslim nomor hadis 4916, ya, Allah pasti akan mengabulkan setiap doa sepanjang yang berdoa itu tidak terburu-buru. Ditanya, siapa yang terburu-buru itu wahai Rasulullah? Dialah orang yang saat meminta, saat belum dikabulkan, dia sudah menyimpulkan doa saya mungkin tidak dikabulkan oleh Allah. Okay? Nah, jadi semua hadis ini, semua ayat ini memberikan gambaran prinsip doa kalau diminta pasti dikabulkan, dijawab. Pertanyaannya, kenapa Ustadz saya selalu berdoa tapi rasa-rasanya nggak terkabul? Kenapa saya selalu meminta tapi kok ditundanya begitu lama? Mintanya sudah bertahun-tahun tertentu, memohonnya sudah lama, tapi sampai sekarang belum terkabulkan juga. Barangkali, mohon maaf, kita akan termasuk dalam golongan yang mungkin bukan sekedar ditunda dengan panjang, tapi boleh jadi termasuk yang ditolak doanya. Karena prinsip doa itu seharusnya terkabul, tapi ada orang-orang tertentu yang tatkala meminta, Allah tidak akan mengabulkannya sepanjang hidupnya, kalau dalam masih keadaan seperti itu. Siapa mereka? Bagaimana supaya kita menghindarinya? Dan hebatnya, mohon maaf, sekhusyuk-khusyuknya antum berdoa, meminta bahkan setelah tahajud, kalau memiliki sifat ini, bahasa hadisnya sampai kapanpun gak akan pernah dijawab. Jadi nanti kita akan evaluasi kalau ada di antara kita saat ini yang sering kali berdoa meminta padahal sudah menangis, bangun sholat tiap malam, boleh jadi belum terkabul atau tidak terkabul karena punya sifat-sifat yang mungkin kita akan tampilkan. Baik, ini bagian yang pertama. Sudah? Catat dulu dalilnya karena saya tidak cantumkan di sini. Ya, saya tidak cantumkan. Satu, dicatat dulu dalilnya supaya tidak lupa. Mau yang panjang, yang pendek? Yang pendek, yang ada terjemahan yang Arabnya aja. Terjemahan, baik. Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in, ya, cuma 42 hadis dan pendek, banyak terjemahannya. Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor ke-10. Hadisnya nomor 10. Itu diambil dari hadis Muslim nomor hadis 1051. Jadi Imam An-Nawawi mengambil hadis di hadis Muslim nomor hadis 1051, ditempatkan di kitabnya Al-Arba'in posisi nomor 10. Sudah? Baik. Yang kedua, masih tadi Al-Baqarah 186. Quran surah 2 Al-Baqarah 186. Kemudian Al-Isra surah 17. Al-Isra surah 17 ayat 110. Ayat 110.
Kemudian Adz-Dzariyat ini contohnya surah 51 ayat 55 sampai dengan 60 terakhirnya. 55 sampai dengan 60. Sudah? Baik. Nah, sekarang mari kita lihat dan kita evaluasi dan kemudian kita berhenti di titik ini. Bapak dan Ibu sekalian, di antara sunnah Nabi setelah kita tahajud, kemudian kita duduk khusyuk beristighfar, lalu memohonkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin kita mohonkan. Nah, penting diketahui, sebelum kita memohon kepada Allah, ada sunnah Nabi yang lain terkait dengan adab-adab berdoa.